Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Aradia dari kelas Sosiologi B angkatan 2019. Saya dari kelompok 3 ingin menjelaskan materi pertama, yaitu apa itu migrasi dan jenis-jenis migrasi. Jadi, migrasi adalah suatu proses perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat yang lainnya dengan melewati batas antar negara ataupun batas administrasi untuk tujuan menetap. Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenis migrasi. Perlu kalian ketahui bahwa migrasi itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, migrasi internasional, dan yang kedua, migrasi nasional. Namun, kali ini saya hanya lebih fokus membahas migrasi internasional. Nah, migrasi internasional atau migrasi antar negara merupakan suatu proses perpindahan penduduk dari suatu negara ke negara lainnya. Migrasi internasional terbagi menjadi 3. Yang pertama, imigrasi, yang kedua, emigrasi, dan yang ketiga, remigrasi. Imigrasi merupakan suatu proses perpindahan penduduk dari suatu bangsa atau negara ke negara yang lainnya, namun dia bukan bagian warga asli negara tersebut. Yang kedua, emigrasi. Emigrasi merupakan tindakan seseorang meninggalkan negara atau wilayah asalnya ke negara lainnya untuk menetap. Dan yang ketiga itu remigrasi. Remigrasi merupakan kembalinya penduduk dari suatu negara ke negara asal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cinta Indah Sabila. Saya akan membawakan materi tentang arus migrasi internasional. Di negara berkembang seperti di Indonesia juga banyak yang melakukan migrasi ke luar negeri. Salah satu contohnya adalah seperti TKI atau tenaga kerja Indonesia yang dikirim ke luar negeri untuk bekerja. Adapun di negara maju, migrasi menjadi proses pertumbuhan ekonomi yang harmonis atau saling menguntungkan, sehingga banyak orang yang bermigrasi dari negara berkembang ke negara maju, seperti ke negara Inggris, Amerika Serikat, Kanada, dan negara maju lainnya. Pada umumnya, orang-orang yang melakukan migrasi dari negara berkembang ke negara maju yaitu orang-orang yang rata-rata memiliki pendidikan yang tinggi, berbakat, serta sudah terlatih. Dan hal ini juga disebabkan karena di negara maju, lapangan pekerjaan lebih banyak atau lebih besar dan prospek ekonomi yang menjanjikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herianto Syarif. Saya akan menjelaskan tentang dampak negatif dan dampak positif dari emigrasi. Yang pertama itu ialah dampak positif dari emigrasi. Bertambahnya pendapatan para emigrasi karena upah yang dibayarkan di luar negeri jauh lebih besar dibanding di negara asal, seperti Indonesia. Kemudian, memperkenalkan kepada dunia tentang Indonesia melalui tenaga kerja, mahasiswa, dan apapun itu yang berkaitan tentang Indonesia. Selanjutnya adalah menambah pengetahuan antar kedua negara, karena biasanya para imigran dijadikan sebagai objek pajak. Makanya antar kedua belah pihak negara saling mendapatkan keuntungan dari para imigran. Yang terakhir adalah terjalinnya hubungan kerjasama yang baik antar kedua negara. Kemudian selanjutnya adalah dampak negatif dari emigrasi. Yang pertama adalah berkurangnya tenaga ahli karena memilih bekerja di luar negeri. Yang kedua adalah buruknya citra Indonesia karena kelakuan tidak senonoh dari para imigran. Yang ketiga adalah para imigran sering dijadikan sebagai kaki tangan pengedaran barang haram seperti narkotika, ganja, dan sebagainya. Kemudian adalah para imigran sering membawa wabah penyakit seperti yang sedang booming sekarang, yaitu COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hatimah, ingin membawakan materi tentang penanggulangan dampak negatif emigrasi.
Penanggulangan dampak negatif imigrasi. Yang pertama, menjalin komunikasi yang lebih intensif antara penduduk kedua negara untuk menghindari terjadinya benturan budaya. Yang kedua, memberikan informasi yang lebih baik kepada para calon imigran agar mereka menjadi imigran yang baik di negara tujuan, guna bisa mencegah terganggunya hubungan baik di antara kedua negara. Yang ketiga, meningkatnya pemeriksaan kesehatan dan melakukan karantina bagi para calon imigran guna mencegah mewabahnya suatu penyakit tertentu di negara tujuan para imigran. Yang keempat, melakukan pemeriksaan yang lebih intensif bagi para calon imigran baik sebelum berangkat dari negara asal maupun saat datang di negara tujuan guna mencegah terjadinya peredaran barang-barang haram. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhan Koto akan menjelaskan materi tentang ketenagakerjaan dan beberapa jenis ketenagakerjaan. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, Pasal 1, tenaga kerja ialah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa, baik untuk kebutuhan dirinya sendiri atau untuk masyarakat. Tenaga kerja juga didefinisikan sebagai orang yang sudah dan sedang bekerja, sedang mencari pekerjaan, dan melakukan kegiatan lain seperti mengurus rumah tangga dan lain sebagainya. Selanjutnya, beberapa jenis tenaga kerja. Yang pertama, tenaga kerja terdidik. Tenaga kerja yang memiliki keahlian atau keterampilan dalam bidang tertentu yang diperoleh dari sekolah, pendidikan formal atau informal seperti dokter, pengacara, konsultan, guru, dan lain-lain. Yang kedua, tenaga kerja terlatih atau tenaga kerja yang sudah menguasai pekerjaan tertentu, diperoleh dari pengalaman seperti apoteker, mekanik, dan lain-lain. Yang ketiga, tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih atau tenaga kerja yang mengandalkan keterampilan dan kekuatan sendiri seperti pelayan, buruh bangunan, pembantu, dan lain sebagainya.